Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Selamat siang semuanya. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dalam sesi kali ini. Dalam presentasi Hotel Project Window Budget Hotel Padang. Adapun Hotel Project ini dipresentasikan oleh kelompok 2, yaitu beranggotakan saya sendiri, Rinaldi Suta Barat sebagai moderator, Muhammad Irsyad, Juli Andra, Ronaldus Nongpasir, dan Barabianza. Langsung saja kita masuk kepada bab pertama yang akan disampaikan oleh Ronaldus Nongpasir. Waktu dan tempat kami persilakan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Menurut Sulistyono 2011.25, hotel merupakan jenis akomodasi yang menerapkan sebagian atau seluruh bangunannya guna memberikan pelayanan menginap, santapan, dan minuman, serta pelayanan pendukung lainnya untuk mencari keuntungan. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Padang masuk dalam jajaran kota-kota dengan tingkatan kesibukan tertinggi di Indonesia. Selain itu, kota ini juga memiliki keistimewaan berupa beragam potensi wisata yang dapat dijadikan daya tarik wisata. Hal inilah yang membuat kami membangun hotel di salah satu penjuru Kota Padang, tepatnya di Jalan Samudra Olo, Padang, lokasi yang dekat dengan Pantai Padang dan pusat keramaian lainnya, menjadi alasan kuat untuk membangun sebuah hotel berbintang 3. Fasilitas utama dan pendukung di BBHP: 24 standar room, 26 superior room, 2 suite room, restoran, business center, wellness center, atau spa. Maksud dan tujuan. Studi kelayakan ini dibuat dengan bertujuan untuk mengetahui tingkatan kelayakan pembangunan hotel baru di Jalan Samudra, Kelurahan Olo, Ladang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para investor untuk menetapkan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyek pembangunan hotel ini. Selanjutnya, hasil kajian ini juga diharapkan dapat mengukur target dan kebutuhan untuk pelaksanaan proyek. Hasil studi ini juga diharapkan akan bermanfaat bagi manajemen maupun calon kreditur dalam menilai proyek ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk pelaksanaan proyek termaksud besarnya kredit yang akan diberikan. Ruang lingkup. Studi kelayakan ini akan mengkaji secara sistematis, terstruktur, dan bertahap mengenai aspek yang diperlukan dalam pembangunan, terdiri atas aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum legalitas, aspek ekonomi dan keuangan. Adapun hasil kajian akan dianalisis dengan analisis SWOT. Hasilnya diharapkan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan dan strategis. Metode pengumpulan dan pengkajian data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Padang,
Persatuan Hotel Restoran Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, dan pihak-pihak terkait. Studi keputusan dan observasi lapangan. Studi keputusan dilakukan melalui pengambilan berbagai literatur dan publikasi ilmiah sebagai landasan teori yang kuat. Adapun sebagai pembandingan dan pendukung data yang dihimpun dan landasan teori, dapat dilakukan tinjauan langsung berupa observasi lapangan ke lokasi dan sekitar daerah. Baik, terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan kepada bab kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Irsyad. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih buat moderator. Saya akan membacakan bab 2 yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran. Gambaran umum prospek pasar produk yaitu letak astronomis dan geografis. Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis koordinat 54 lintang utara sampai 3 lintang selatan serta 98,36 sampai 101 bujur timur. Tinjau umum kawasan di Kota Padang yaitu seperti kependudukan, kebudayaan, kepariwisataan. Kondisi lokasi proyek hotel terletak di daerah strategis yaitu di Jalan Samudra, Kelurahan Ololadang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Lokasi ini menjadi dilewati oleh salah satu rute wajib bagi wisatawan karena menyusuri pantai Padang saat ini. Lokasi ini ditumbuhi oleh perpohonan dan semak, namun tidak menjadi dan tidak terlalu sulit untuk dibersihkan. Selanjutnya yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan untuk membangun Bundo Budget Hotel Padang ini adalah dengan menggunakan aset investasi yang dimiliki oleh Ibu Ernawati, yang mana luas lahan tersebut adalah sekitar 2,400. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan patokan valuasi oleh pemilik, harga per meter persegi di lahan tersebut adalah sekitar 2 juta. Yang selanjutnya aksesibilitas. Lokasi strategis Bundo Budget Hotel Padang yang berada di Jalan Raya Samudra, Kelurahan Ololadang, Kecamatan Padang Barat, sangat memudahkan dalam hal akses, termasuk menuju tempat ini sangat mudah dengan jalan yang lebar sehingga memudahkan bagi wisatawan maupun pekerja konstruksi untuk keluar masuk area ini. Potensi permintaan yang ada di wilayah Kota Padang, khususnya sekitar Jalan Samudra, dinilai cukup menjanjikan. Tetapi penilaian itu tidak dapat dikatakan final tanpa adanya analisa permintaan. Meningkatnya target utama kami adalah wisatawan, maka berikut data tingkat kunjungan wisata pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Di tahun 2016, jumlah wisatawan itu mencapai 3.000 lebih dan tingkat pertumbuhan 10% di 2015. Di 2017 sekitar 4 jutaan, yaitu tingkat pertumbuhannya 20,2%. Lalu di 2018 jumlah wisatawan
lokal ataupun mancanegara, yaitu adalah 5 juta, tingkat pertumbuhannya 16,05%. Selanjutnya 2020, jumlah wisatawan yang lokal atau mancanegara sekitar 2 juta, tingkat pertumbuhannya 5,77%. Analisa permintaan, adapun analisa proyek permintaan menggunakan tahun 2020 sebagai awal, namun menunjuk tingkat pertumbuhan dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Prediksi pertumbuhan, hal ini dikarenakan adanya insiden wabah pandemi tahun 2020 yang membuat tingkat kunjungan menurun dan tidak dapat dijadikan acuan. Berikut merupakan hasil hitung proyek. Di tahun 2020, proyek pertumbuhan titik awal jumlah wisatawan sekitar 2.584. Dan di 2021, 6,3%, proyek jumlah wisatawan yaitu 2.747. Hingga dengan 2030 nanti 6,3%, yaitu sekitar 4.761. Lanjut ke penawaran. Dalam hal ini, data yang disajikan merupakan penawaran dari bidang akomodasi yang dapat dianalisa berdasarkan tingkat hunian kamar berbintang, yaitu pada bulan Juli tingkat hunian kamar 32,18%, tingkat pertumbuhan 11,4% dari bulan Juni, sedangkan Agustus 39,36%, September 31,57%, Oktober 39,45%. November 47,49%, dan Desember 53,44%. Jadi jumlah rata-rata pertumbuhan di sini 5,38%. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Andra. Kepada Andra, kami persilakan. Setelah saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis hubungan permintaan dan penawaran. Setelah melakukan analisis permintaan dan penawaran, maka dapat dilakukan analisis hubungan antara permintaan dan penawaran. Secara sederhana, analisis ini menghubungkan dan mengkomparasi tingkat pertumbuhan permintaan 6,3% dan tingkat pertumbuhan penawaran 5,38%. Ini menandakan bahwa ke depannya tingkat permintaan yang lebih besar dari penawaran, sehingga akan menimbulkan peluang yang besar untuk mengembangkan penawaran agar menyeimbangkan permintaan. Selanjutnya itu pesaing. Merujuk pada survei lokasi di sekitar proyek Bunda Budget Hotel Padang, ini sudah terdapat beberapa bangunan hotel, adapun pesaingnya itu. Pertama itu Hotel Setara berbintang 3, ada 2 hotel, yaitu Hotel Ulu Ladang dan Rangkayu Basah Halal Hotel Padang. Selanjutnya itu hotel yang tingkatnya di bawah ada 2, yaitu Hotel Hang Tuah dan Hotel Siti Nurbaya Syariah Padang. Keberadaan hotel dan ini selanjutnya akan menjadi acuan untuk pembangunan fasilitas operasional Bunda Budget Hotel Padang. Selanjutnya itu produk. Adapun produk yang akan dijual di Bunda Budget Hotel Padang adalah berupa penyewaan kamar, suite dan beberapa layanan lainnya di antara yaitu 24 standar room, 26 superior room, 2 suite room, restoran, business center, dan wellness center. Selanjutnya itu harga. Harga yang ditawarkan di Bunda Budget Hotel Padang cukup bervariasi, tergantung dari kamar yang akan disewakan. Perbedaan harga tersebut tergantung dari pelayanan, fasilitas kamar, serta besar kecilnya ruang kamar. Variasi harga dapat dilihat pada tabel berikut. Pertama itu dari tipe kamar standar room.
jumlah kamarnya itu 24 kamar dengan harga 330.000 take and service. Superior itu jumlahnya 26 kamar dengan harga 372.000. Suite room 2 kamar dengan jumlah kamar harga per kamarnya 578.000. Breakfast 2 pack per kamar itu harganya per kamar 50.000. Promosi itu advertising yaitu periklanan secara berkala di media massa atau majalah, radio, koran. Sales promotion yaitu membuat paket promosi berjangka waktu seperti potongan harga ataupun paket penawaran yang menarik. Public relation yaitu menciptakan kesan baik masyarakat dengan mengadakan event-event pada hari libur. Selanjutnya melakukan penawaran kepada pemerintah dan perusahaan sekitar untuk mengakomodasi kebutuhan penginapan. Sales people yaitu memanfaatkan tim sales dan marketing profesional untuk menjual produk. Internet atau sosial media strategi yaitu memanfaatkan internet dari sosial media untuk melakukan promosi di berbagai platform. Selanjutnya itu segmentasi dan target pasar. Strategi digunakan untuk menjalankan dan mengelola usaha perhotelan dilakukan dengan memperhatikan dan menyelaraskan kemampuan dan potensi segmen tamu yang menginap dengan tarif sewa kamar. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik lingkungan dan konsumen sekitar Kota Padang. Pertama itu segmentasi pasar budget hotel Padang akan menyasar pada orang usia kerja berusia 20 sampai 59 tahun. Lebih tajamnya, target pasar untuk budget hotel Padang adalah para wisatawan yang berkunjung ke pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan objek wisata di sekitar area Kota Padang. Soalnya itu analisis SWOT yaitu pertama itu strike, lokasi dekat dengan objek wisata dan pusat keramaian. Aksesnya sangat mudah, kamar yang lebih luas dari kompetitor. Soalnya itu weakness itu tidak terjangkau transportasi umum, cukup jauh dari bandara dan terminal sebagai gate. Opportunity yaitu didukung dengan kedekatan dengan berbagai pusat perbelanjaan dan pemerintahan. Seringkali dilewati oleh rute perjalanan wisatawan, dukungan dari pemerintahan karena dekat tempat wisata. Soalnya itu trade, pertama itu adanya pesaing yang lebih dulu dikenal. Kedua, pandemi yang mungkin membuat keadaan agak berat di awal. Itu strategi pemasaran yang diambil. Strategi SEO itu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi yang diambil yaitu pertama itu membangun branding dengan kesan hotel yang memberi suasana baru bagi wisatawan, menerapkan protokol kesehatan dan membangun berbagai fasilitasnya untuk meningkatkan kepercayaan tamu. Strategi WT itu strategi yang minimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Adapun strategi yang diambil yaitu pertama, melakukan promosi massal sebagai hotel baru yang memberi semangat baru dan adaptasi kebiasaan baru, atau itu new normal. Kata baru ini dapat dijadikan jargon untuk mengalihkan kelemahan dan ancaman yang ada. Selanjutnya itu strategi pemasaran diambil. Strategi SEO yaitu yang menggunakan keluhan untuk memanfaatkan peluang ataupun strategi yang diambil, yaitu pertama melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk ikut mempromosikan bunda budget hotel dan membangun fasilitas umum pendukung di sekitar hotel. Kedua itu mengadakan kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk mengakomodasikan kebutuhan penginapan untuk tamu bisnis. Dalam strategi jangka panjang akan ditambahkan bangunan untuk ballroom dan ruang pertemuan untuk menarik tamu bisnis dengan keperluan MICE.
Strategi WO, strategi yang minimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi yang diambil pertama itu menjalin kerjasama dengan travel agent untuk menyediakan transportasi menuju hotel sekaligus mengakomodasi kebutuhan penginapan tamu. Menurut staf jenis airport representatif untuk menggait tamu dari bandara dan gate lain. Menggait tamu dari bandara dan gate lain. Baiklah, sekian dari presentasi, lanjut kepada Rinaldi. Baik, terima kasih untuk para pembaca materi. Dengan demikian berakhirlah pula sesi presentasi hotel budget kami, Bunda Budget Hotel Padang. Adapun kritik dan saran kami butuhkan untuk kedepannya dalam perbaikan hotel project ini. Mengakhiri, mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.